wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul yaitu nilai-nilai akhlak dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam. Hal yang melatar belakangi saya untuk memilih judul ini yaitu dikarenakan yang pertama yaitu akhlak. Akhlak adalah salah satu hal yang penting bagi makhluk sosial seperti kita, yaitu manusia, karena akhlak adalah hal yang pertama dilihat dari orang lain ke diri kita saat pertama kali bertemu atau ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kedudukan akhlak lebih tinggi dibandingkan ilmu. Itulah mengapa akhlak sangat penting untuk kita pelajari dan kita perbaiki serta kita contoh kepada panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh atau salah satu pendidikan akhlak yang bisa kita tempuh yaitu ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan akhlak dengan jalur formal yang bisa kita tempuh yaitu adalah melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah seperti saat kita sekolah SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu melalui pendidikan informal seperti pendidikan di keluarga, pendidikan saat kita bersosialisasi dengan masyarakat, atau juga bisa melalui pendidikan seperti apa yang kita lihat seperti di televisi, koran, majalah dan lain sebagainya. Pendidikan anak juga bisa kita dapatkan melalui media-media seperti novel atau buku cerita, buku dongeng dan lain sebagainya. Salah satu contoh media pendidikan akhlak yang bisa kita baca atau kita pelajari yaitu dengan kita membaca novel. Novel-novel di Indonesia yang bergenre Islami sangat banyak. Salah satu contohnya yaitu ada novel ayat-ayat cinta dari Habibur Rahman Elsirasi, atau juga novel-novel trilogi dari Andrea Hirata seperti Sang Laskar Pelangi, Eden Soul, dan Sang Pemimpi, juga novel-novel lain yang bergenre Islam sangat banyak di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin meneliti salah satu novel dari Andrea Hirata yaitu Sang Pemimpi, apa saja nilai-nilai akhlak dalam novel tersebut dan apa relevansinya terhadap pendidikan agama Islam. Rumusan masalah dari skripsi yang akan saya atau penulis teliti yang pertama yaitu adalah apa saja nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi dari penulis Andrea Hirata. Yang kedua yaitu apa saja relevansi dari nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam novel Andrea Hirata dan hubungannya dengan pendidikan agama Islam. Landasan teori dari skripsi ini yaitu tujuan dan manfaat penelitian yang akan kita dapat yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian yaitu untuk menyebutkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui relevansi nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pembaca sastra pada umumnya diharapkan akan lebih mudah dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Yang kedua yaitu dapat menambah wawasan bagi penulis karya sastra atau novel pada khususnya yang memuat tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan media sebagai sarana proses pembelajaran pendidikan akhlak dalam pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi
bagi pelaksana penelitian yang relevan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tentang bab 2, yaitu kajian pustaka. Landasan teori dari skripsi ini, yaitu landasan teorinya adalah berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Yang pertama yaitu tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini jika ditinjau dari jenis penelitiannya adalah termasuk dalam penelitian pustaka atau library research, di mana penelitian ini penulis mengadakan observasi di perpustakaan atau di mana penulis memperoleh data dan informasi tentang objek penelitian baik melalui buku ataupun alat visual lainnya. Adapun kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, analisis, dan dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penafsiran terhadap objek-objek tertentu seperti teks, simbol-simbol seni, dan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun yang menjadi sumber data sekaligus sebagai objek penelitian adalah novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dipertimbangkan sebagai acuan penelitian, di mana sumber sekunder dalam penelitian ini berupa karya yang berfungsi sebagai sumber sumber penunjang dari sumber primer seperti buku-buku Andre Hirata lainnya seperti Eden Shore, Laskar Pelangi, Maria Makafu, dan juga ada data dari skripsi, internet, dan jurnal penelitian, surat kabar, artikel atau literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kepustakaan ini, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengadakan penelusuran bahan dokumentasi yang tersedia dalam buku-buku, majalah, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. Pengumpulan data ini berdasarkan yang pertama yaitu sumber data primer, yaitu novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata, dan yang kedua yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari buku-buku seperti buku-buku penelitian, jurnal, surat kabar Kompas, dan internet, dan lain-lain yang berkaitan atau yang relevan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Dari kedua sumber tersebut di atas, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sehingga dapat menemukan teori-teori yang bisa dijadikan bahan pertimbangan berkenaan dengan masalah nilai-nilai pendidikan anak seperti kejujuran, kesopanan, keikhlasan, kasih sayang sesama orang tua, dan lainnya yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi atau konten analisis. Adapun definisi mengenai teknik analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis ini juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Huxley, metode analisis ini adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait proposal penelitian skripsi yang akan penulis skripsi. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.